Oke, Pak Eko ya. Oke deh. Ya udah sambil nunggu yang lain, kita mulai dari review yang sebelumnya aja ya. Masih ingat nggak kita minggu lalu ngomongin apa aja? Ya Mbak Ami? Rasio, ya itu salah satunya. Coba ada yang bisa jelasin ke saya akuntansi manajemen itu pengertiannya apa? Ya laporan keuangan juga termasuk. Benar. Betul sekali. Untuk apa itu? Kenapa dia masih menyediakan data keuangan itu? Mengapa dia menyediakan data itu, data informasi tersebut untuk pihak internal tersebut? Menghubungkan informasi. Kurang tepat sih. Selamat malam Mbak Wiwi, Mbak Suyati. Untuk memastikan divisi menjadi tanggung jawab pekerjaan sesuai tidak dengan tujuan dan harapan direncanakannya. Oke. Mbak Juwita juga udah datang. Nggak apa-apa Mbak Juwita, selamat datang. Iya nggak apa-apa. Ini kita lagi baru review aja kok yang minggu lalu. Jadi akuntansi manajemen itu, kalau kalian ingat, itu tuh tujuan utamanya itu untuk apa gitu, titik-titik. Tadi Mbak Ami sih udah menjawab, udah memastikan divisi yang punya tanggung jawab, udah cukup oke sih. Tapi dikit lagi Pak. Ya Mbak Efriana.
Iya, menentukan kos dan pendapatan terjadi dalam sebuah organisasi. Tapi sebenarnya bahasa gampangnya itu adalah untuk mengambilan keputusan. Yes, Bami tepat sekali. Untuk menyediakan data dan informasi melakukan aktivitas manajerial. Karena itu kita belajar akuntansi manajemen, betul sekali. Ya. Lalu kalau habis itu, jadi kalian tuh mesti bisa baca laporan keuangan atau mesti bisa membuat laporan keuangan. Gimana? Ada yang bisa menjawab? Tujuan kalian utama belajar akuntansi manajemen itu kalian membaca laporan keuangan atau membuat laporan keuangan. Membuat laporan keuangan, membuat laporan, oke. Tapi sebenarnya karena kita itu jurusannya manajemen, jadi kita tuh lebih dituntut untuk membaca, merencanakan, mengendalikan, mengambil keputusan. Oke, boleh juga. Jadi kita tuh harus lebih bisa membaca laporan keuangan yang disediakan dari divisi akuntansi. Jadi nanti kita kan manajer gitu kan. Kita diberikan data oleh dari pihak akuntansi, kita harus bisa mengolah datanya gitu. Kita harus bisa tahu, oh ini begini, begitu. Terus lanjut lagi. Siapa yang masih ingat bedanya laporan laporan akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen? Dapat poin nanti yang tahu. Ayo. Ya, Mbak Enfriana, bagaimana? Akuntansi manajemen penyediaan informasi keuangan ditujukan ke pihak internal organisasi. Kalau akuntansi keuangan pihak eksternal organisasi, benar, itu salah satunya, betul sekali. Yang lain, ada pendapat yang lain? Akun manajemen sebagai pengambilan keputusan, akun keuangan penyajian informasi pihak eksternal. Oke. Oke. Selamat malam Pak Eko. Akuntansi manajemen pengguna informasi pihak internal perusahaan dan tidak diatur secara formal. Sedangkan akuntansi keuangan pengguna informasi pihak eksternal menjadi alat pertanggungjawaban manajemen. Oke, itu tepat sekali. Terima kasih Mbak Ami.
Ya, jadi review aja ya. Jadi akuntansi manajemen itu karena dia untuk internal, tentu saja dia itu yang melihat itu karena manajer. Ya nggak apa-apa. Selamat malam Pak Supianto. Saya absen dulu ya. Pak Supianto dan Pak Eko. Oke. Jadi akuntansi manajemen itu menjadi sebuah penentu untuk mengambil keputusan praktis untuk pengambilan selanjutnya kita mau ngapain di perusahaan ini. Sedangkan kalau akuntansi keuangan itu pertanggungjawaban itu benar sekali, misalnya untuk pajak dan yang lain-lain. Karena yang mengaudit itu pihak luar dan dia tuh udah punya format tertentu. Nah, terus selanjutnya siapa yang bisa menjelaskan apa itu pengambilan keputusan di dalam akuntansi manajemen? Ada beberapa. Misalnya apa dan contohnya bagaimana? Siapa yang bisa memberikan contoh ini? Banyak. 1, 2, 3, 10. Oke. Iya, Mbak Friana tepat sekali. Keputusan membuat atau membeli, meningkatkan produksi, menutup dan menghentikan aktivitas, memiliki produk dan menetapkan harga produk. Oke, tepat sekali. Keputusan meningkatkan produksi, keputusan membeli produk. Iya, Mbak Endang juga tepat sekali. Kalau gitu siapa yang bisa kasih contoh untuk yang membeli atau membuat? Siapa yang bisa kasih contoh ini? Satu. Yang Mbak Ami. Konsumen dan produsen. Kurang masuk sih Pak kayaknya. Iya, misalnya aktivitas desain. Contohnya suatu perusahaan motor akan membuat sendiri suku cadangnya atau membeli dari luar dengan terlebih dahulu memberikan biaya yang akan dikeluarkan. Betul sekali. Oke. Jadi Mbak Ami ini benar. Jadi itu misalnya suku cadang, misalnya kayak misalnya kalau kita misal di pabrik itu paku, mur atau seperti hal-hal seperti kecil seperti itu, apakah kita masih membuat sendiri atau membeli? Kita bagaimana menghitungnya? Kalau misalnya kita lebih untung beli, berarti jangan dibuat sendiri, itu aja. Kalau di akuntansi manajemennya pembandingnya itu adalah uh, cost yang mana yang lebih kecil. Nanti kalau kalian nanti pelajari lebih lanjut di riset operasi, baru selanjutnya tuh ada pengambilan keputusan lebih berapa variabel. Oke. Kalau udah mulai rame, ayo kita mulai saja. Kita akan memulai dari analisis perilaku biaya. Semuanya bisa lihat PPT-nya kan ya. Oke, kita mulai. Ada yang udah baca nih perilaku biaya itu apa?
Oke. Oke, jadi utang biaya yang dikeluarkan, apakah suatu biaya tetap jumlahnya berubah atau kaitan dengan perubahan tingkat aktivitas volume? Oke. Oke, bisa dibilang begitu juga. Oke. Jadi perilaku biaya itu, jadi tentu saja namanya perilaku gitu. Ada tingkah lakunya gitu kan. Jadi dia itu apakah dia itu tetap atau itu dia bisa berubah-ubah gitu kan. Jadi kan gampang begitu. Jadi yang tetap itu kita namakan biaya tetap atau fixed cost. Itu biasa kalian kalau udah belajar di pengantar ekonomi mesti kalian ngerti. Jadi itu ada yang namanya fixed cost dan variable cost. Jadi kalau misalnya dia tuh dipengaruhi oleh jumlah produk, itu namanya variable cost. Sedangkan jika dia tidak dipengaruhi dengan produk, jumlah produk yang dibuat atau diproduksi, berarti dia itu adalah biaya tetap atau fixed cost. Kalau keduanya berarti campuran. Ya. Jadi maka itu rumus dari total cost itu adalah fixed cost ditambah dengan variable cost. Begitu. Oke. Jadi kapasitas aktivitas, kemampuan untuk melaksanakan aktivitas, tentu saja kita mesti tahu kapasitas dari pabrik kita atau tempat kita, usaha kita bisa memproduksi berapa. Selanjutnya kita masuk ke sumber daya. Sumber daya adalah elemen-elemen ekonomik yang dikonsumsi pada saat pelaksanaan aktivitas, atau nama lainnya itu kalau kita sering ngomong itu adalah bahan baku. Bahan baku itu bisa bermacam-macam bentuknya. Aktivitas penggunaan sumber daya diukur dengan satuan nilai uang. Biaya, cost, menjadi biaya aktivitas. Lalu tingkat penggunaan sumber daya. Kapasitas yang jumlahnya sama dengan yang dibutuhkan dan digunakan. Sedangkan berarti itu kapasitas produknya itu sesuai dengan permintaannya. Ini tuh terjadi biasanya itu adalah untuk perusahaan-perusahaan yang bentuknya itu MTO atau make to order. Jadi mereka tuh hanya akan membuat apabila mendapat pesanan. Ya. Lalu kapasitas yang jumlahnya melebihi jumlah yang dibutuhkan dan digunakan. Jadi contoh itu biasanya max to stock. Jadi itu dia tuh selalu ada senggang waktu untuk selalu membuat, karena mereka nggak mungkin untuk berhenti membuat. Bisa beri contoh, ada yang tahu make to order itu kayak apa, make to stock itu contoh perusahaannya kayak apa, atau jenis usaha kayak apa. Ya Mbak Friana, yang lain juga boleh. Make to order seperti kalau pre-order baju Pak, kalau dibuat kalau ada pesanan, ya bisa juga. Jadi dia hanya akan membuat kalau ada pesanan tertentu. Misalnya berarti dia ke bagian dari konveksi begitu ya. Yang lain? McD, KFC termasuk make to order nggak ya? Coba, mereka itu fast food. Karena mereka itu fast food, berarti mereka itu harus sudah menyediakan kan. Kalau mereka tidak menyediakan,
mereka itu akan kalah saing dengan yang restoran yang lain. Jadi dia itu jatuhnya ke make to stock, McD atau KFC. Karena mereka tuh sudah ada, jadi mereka saat dipesan, oh saya mau nasi sama ayam, mereka tuh langsung udah nasi datang, ayam satu udah gitu. Dan mereka itu nggak tahu jumlah pesannya berapa, tapi mereka terus membuat begitu, Mbak Endang. Ya, makanan ringan untuk peralatan mandi, oke. Catering makanan juga make to order, betul. Jadi pertukangan bisa nggak? Pertukangan itu kan sebenarnya dia bukan produk sih ya. Jadi dia tuh kita nggak bisa ngomong itu adalah make to order atau make to stock. Iya, jadi dia tuh lebih ke arah jasa. Dan dia itu kalaupun kita bisa sebut, matonya kayak engineering to order. Catering Gojek, boleh itu bagus sekali Gojek. Kekinian sekali ya. Iya, jadi benar sekali, udah banyak yang jawab benar. Jadi kalau make to stock itu contohnya misalnya mie sedap atau Indomie gitu kan. Dia tuh selalu ada stok. Mereka tuh nggak mungkin nggak ada stok. Eh, jadinya kalau misalnya suatu saat, misalnya kalau kalian lapar gitu kan, kalian mau beli mie sedap. Mie sedap nggak ada stok. Jadi kalian lari ke Indomie gitu kan. Jadi itu sangat bahaya untuk perusahaan. Itu namanya FMCG, Fast Manufacturing, ya Fast Manufacturing, FMCG, Consumer Goods, ya. Jadi mereka itu kayak misalnya makanan-makanan gitu, Indofood, mereka tuh harus selalu menyediakan. Tetapi mereka tuh harus memperkirakan kapan ini barang saya habis begitu. Jadi maka itu kan mereka harus selalu, walaupun mereka stok, mereka tuh nggak mungkin berlebih banget gitu. Maka itu nanti mungkin kalian akan belajar namanya forecasting gitu, untuk memperkirakan berapa yang jumlah yang harus disediakan gitu. Oke, jelas sampai sini? Oke deh. Oke, ini mengukur dalam penggunaan aktivitas. Jadi ada namanya cost driver atau dia itu pemicu biaya. Pemicu biaya itu ada banyak, misalnya jumlah setup mesin, ada jumlah perpindahan material, jumlah unit yang dikerjakan ulang, jumlah order yang diterima, jumlah jam inspeksi. Jadi karena kita ngomong ini tuh, kita tuh harus membayar gitu untuk membuat satu produk kan. Jadi kita tuh harus ingat gitu. Bahkan untuk perpindahan material itu tuh ada waktu yang harus kita bayar. Saat mereka memindahkan material itu, berarti pertama kalian tuh harus ingat, kalian tuh membayar gaji untuk pekerja, dan kalian tuh harus membayar penyusutan dan lain-lain kalau di ekonomi biasanya ada. Karena itu kita terus memikirkan hal-hal seperti itu. Ini disebut cost driver. Jumlah jam kerja langsung itu untuk jam kerja pekerja, dan jumlah jam kerja mesin. Kalau kita terlalu memaksakan mesin nanti rusak, kita mesti beli baru lagi. Jumlah KWH tergantung ininya, jumlah frekuensi produksi dan sebagainya. Lanjut. Lalu ini ada dua kategori pemicu biaya. Ada unit based driver, akan meningkat jika unit produksi meningkat. Ini tuh kayak variabel, berarti semakin banyak produksi semakin juga meningkat gitu. Non unit based driver meningkat jika selain unit produksi meningkat. Nah, selanjutnya ada perilaku biaya. Oke, biaya itu dibagi berapa kan? Ada biaya variabel, biaya tetap, ada biaya campuran. Selanjutnya itu ada SFC, nanti kita akan bahas lebih lanjut, yaitu step fixed cost, ada juga step variable cost.
Nah, biaya variabel itu biaya yang total variasinya akan berubah secara proporsional dengan volume kegiatan. Di sini ada contoh biaya bahan baku, biaya upah tenaga kerja, biaya bahan bakar. Coba ada yang bisa kasih saya contoh nggak biaya variabel itu apa? Contohnya. Mati.